muncul narasi negatif yang saat ini sedang hangat dibicarakan, yaitu sell Indonesia. Kondisi saat ini bukan financial crisis, bukan banking crisis, tetapi krisis of confidence atau krisis kepercayaan. Dan sejarah menunjukkan krisis kepercayaan bisa menjadi awal dari masalah yang lebih besar jika pemerintah tidak segera memperbaikinya. Apakah Indonesia mampu mengembalikan kepercayaan investor? Halo Sobat Sip. Beberapa hari terakhir ini pasar keuangan Indonesia mengalami guncangan hebat. Saat video ini dibuat tanggal 8 Juni 2026, rupiah ditutup melemah di kisaran 18.142 per US dollar dan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia ditutup di 5342.14 poin. Padahal di awal tahun tanggal 20 Januari 2026 IHSG mencetak rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high dan berada di level 9.174 poin. Sehingga dengan kondisi IHSG di kisaran 5.342.14 poin, IHSG melemah 3.832 poin atau 41,77% diiringi dengan capital outflow sebesar lebih dari 80 triliun rupiah. Di samping itu, dalam waktu yang relatif singkat, pasar saham Indonesia telah kehilangan nilai kapitalisasi 6.207 triliun rupiah dari 16.014 triliun di bulan Januari 2026 menjadi 9.807 triliun di awal Juni 2026. Dan saat ini di media sosial bermunculan berbagai pertanyaan seperti apakah Indonesia sedang menuju krisis? Apakah kondisi ini seperti tahun 1998? Apakah investor asing sedang meninggalkan Indonesia? Dan benarkah ada ancaman sell Indonesia? Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, muncul pembahasan mengenai kemungkinan Indonesia kehilangan status emerging market dan turun menjadi frontier market di MSCI. Nah, kalau kondisi ini terjadi, dampaknya bukan hanya pada investor saham, tetapi juga pada nilai tukar rupiah, investasi asing, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Di video ini, saya tidak memperdebatkan berbagai hal ini berdasarkan emosi dan asumsi. Tetapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat data dan logika. Karena sejarah menunjukkan krisis tidak pernah datang secara tiba-tiba. Biasanya sebelum sebuah negara mengalami krisis, ada tanda-tandanya terlebih dahulu. Dari lampu hijau berubah ke lampu kuning, kemudian lampu orange, dan akhirnya lampu merah. Pertanyaannya, dari 11 indikator utama sebuah negara menuju krisis, Indonesia saat ini ada di level mana? Mari kita bahas satu persatu di video yang kali ini. Dalam hampir semua krisis ekonomi dunia, indikator yang pertama adalah nilai tukar mata uang. Negara yang mengalami krisis biasanya mata uangnya pasti melemah. Mengapa? Karena nilai mata uang mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap suatu negara. Ketika investor percaya, uang akan masuk. Sedangkan ketika investor mulai ragu, uang juga mulai keluar. Dan ketika uang keluar, mata uang negara itu akan menekan. Inilah yang terjadi pada Indonesia saat ini. Rupiah pada saat video ini dibuat ada di area 18.142 per US dollar atau turun 8,5% dari bulan Januari yang berada di kisaran 16.600. Di mana level 18 ribuan ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, bukan hanya karena angka 18 ribunya saja, tetapi karena arah pergerakannya yang cukup liar. Dan
Kalau pelemahan ini berlangsung terus-menerus, maka biaya impor makin meningkat. Harga berbagai barang beranjak naik, dan itu akan berakibat inflasi akan meningkat dan beban utang luar negeri bertambah. Sehingga menurut saya, untuk indikator yang pertama, yaitu mata uang, lampunya kuning menuju orange. Indikator kedua adalah cadangan devisa. Cadangan devisa ibaratnya tabungannya negara, di mana saat terjadi tekanan terhadap rupiah, maka Bank Indonesia menggunakan cadangan devisa untuk menjaga stabilitas rupiah. Kalau cadangan devisa kita kuat, pasar biasanya lebih tenang. Tetapi jika cadangan devisa tersebut terus berkurang, investor mulai panik dan khawatir. Sampai hari ini, Indonesia memang masih memiliki cadangan devisa yang relatif besar dibandingkan masa krisis 1998. Sehingga untuk indikator ini saya masih menilai lampu kuning. Tapi jika rupiah terus-menerus melemah yang membuat Bank Indonesia terus melakukan intervensi, maka akan membuat cadangan devisa kita bisa terus tergerus dan membuat lampu kuning berubah menjadi lampu orange dalam beberapa bulan ke depan. Indikator yang ketiga adalah defisit APBN. Beberapa bulan terakhir muncul pembahasan mengenai membesarnya tekanan APBN karena dampak dari minyak global naik. Di samping itu, muncul berbagai kontroversi mengenai penggunaan anggaran negara. Mengapa hal ini penting? Karena investor global tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas pengelolaan fiskal sebuah negara. Kalau pengeluaran negara terus lebih besar daripada pemasukan, maka biasanya pemerintah terpaksa harus berutang. Jika hal ini berlangsung lama, akan membuat kepercayaan investor menjadi turun. Hal ini sama seperti kalau kita mengelola sebuah bisnis. Jika setiap tahun rugi, maka investor akan bertanya bagaimana kelanjutan usaha tersebut. Nah, jika defisit APBN membesar terus-menerus, maka akan membuat utang menjadi meningkat dan membuat beban bunga meningkat. Sehingga hal ini akan membuat kepercayaan investor akan terganggu. Itulah sebabnya 3 lembaga pemeringkat efek dunia melakukan koreksi dan ada yang menurunkan outlook Indonesia ke depan. Perlu Anda ketahui, pasar sangat sensitif terhadap isu kredibilitas fiskal. Nah, untuk indikator defisit APBN, saya menilai lampu kuning menuju orange. Indikator keempat adalah utang luar negeri. Sebenarnya, utang itu bukan masalah karena hampir semua negara memiliki utang. Yang menjadi masalah adalah apakah utang tersebut produktif atau konsumtif. Apakah utang tersebut bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan apakah utang itu mampu dibayar kembali. Nah, utang yang baik adalah utang produktif yang bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dalam hal ini perusahaan atau sebuah negara bisa mampu membayar kembali utang yang diberikan. Nah, saat ini banyak investor yang menyoroti utang Indonesia ternyata lebih cenderung konsumtif dibandingkan produktif. Di beberapa tempat sudah saya jelaskan bahwa semua pinjaman itu kita gunakan bukan untuk dimakan, lantas menjadi tai, itu saja tidak. Ya toh? Tapi kita gunakan untuk membiayai proyek-proyek itu, gitu. Sampai proyek-proyek itu adalah berhasil. Hasilnya untuk mencubutan kita, tapi proyek itu juga mesti ada nilainya. Banyak negara bangkrut bukan hanya karena utangnya besar, tetapi juga karena utangnya dalam bentuk mata uang asing. Sehingga ketika mata uang negara tersebut melemah, akan membuat utang melonjak. Inilah yang membuat banyak perusahaan Indonesia hancur pada tahun 1998 dan
Indonesia mengalami krisis tahun 1998. Karena sebab itu, investor selalu memperhatikan berapa besar utang luar negeri negara tersebut dan bagaimana kemampuan membayarnya. Jika pasar mulai meragukan kemampuan pembiayaan suatu negara, maka biaya pinjaman akan meningkat dan membuat tekanan ekonomi semakin bertambah. Indikator kelima adalah neraca perdagangan dan current account. Ini indikator yang sering tidak diketahui dan tidak diperhatikan oleh masyarakat. Kalau ekspor lebih besar daripada impor, maka dolar akan masuk. Sebaliknya, kalau impor lebih besar dari ekspor, maka dolar akan keluar. Maka dari itu, saat kebijakan ekspor satu pintu lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI membuat banyak investor khawatir. Kebijakan ini akan membuat ketidakpastian dan ada kemungkinan bisa terjadinya penurunan ekspor. Hal ini bisa membuat neraca perdagangan Indonesia menjadi defisit. Perlu diketahui, neraca perdagangan sangat mempengaruhi kekuatan rupiah. Makanya saat kebijakan ekspor satu pintu lewat PT DSI dikeluarkan, membuat rupiah melemah cukup tajam, menembus angka 17.000 bahkan 18.000 dalam hitungan hari dan membuat IHSG melemah cukup tajam karena banyak perusahaan tambang dan CPO yang dijual masif oleh fund manager global. Maka dari itu saya menilai dari indikator neraca perdagangan kita ada di lampu orange. Indikator keenam adalah inflasi. Inflasi seperti pajak yang tidak terlihat. Ketika inflasi tinggi, daya beli akan turun. Keuntungan bisnis juga akan turun dan berakibat ekonomi akan melambat. Menurut data BPS saat ini, memang inflasi Indonesia terlihat terkendali. Tetapi dengan adanya perang Amerika dan Israel melawan Iran membuat Selat Hormuz ditutup dan Selat Bab el-Mandeb juga ada rencana untuk ditutup yang membuat harga minyak naik cukup tinggi, sekitar 100 US dollar per barrel. Hal ini memicu kenaikan harga BBM non subsidi di Indonesia yang membuat kenaikan harga di beberapa sektor industri. Dan jika hal ini memicu domino efek, akan bisa membuat inflasi akan naik. Jika Anda ingin tahu lebih detail tentang bahasan inflasi, Anda bisa melihat video saya berjudul Inflasi Naik, Rakyat Tercekik. Nah, untuk indikator inflasi ini, saya menilai posisi Indonesia di lampu kuning. Indikator ketujuh adalah suku bunga Bank Indonesia. Suku bunga merupakan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia biasanya menaikkan suku bunga jika yang pertama, rupiah melemah, yang kedua, kalau inflasi naik tinggi. Dan pada tanggal 20 Mei 2026, Bank Indonesia secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Hal ini menjadi mengejutkan investor karena beberapa bulan sebelumnya Bank Indonesia menurunkan BI rate beberapa kali. Dan saat ini Bank Indonesia juga melakukan kontrarian. Di tengah banyak negara menurunkan suku bunga, Indonesia justru menaikkan suku bunga dan bukan hanya 25 basis point tapi langsung lompat 50 basis point. Nah, kenapa Bank Indonesia melakukan hal ini? Ternyata langkah pengetatan moneter ini diambil untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah yang anjlok hingga menembus level 17.700 per US dollar saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia sudah mulai kewalahan melakukan intervensi rupiah terhadap pelemahan rupiah. Sehingga Bank Indonesia mengambil kebijakan yang lain di luar intervensi, yaitu melakukan kebijakan menaikkan suku bunga BI rate langsung 50 basis point untuk meredam gejolak rupiah yang cukup tinggi. Sehingga
Untuk indikator suku bunga, saya menilai kondisinya lampu kuning menuju orange. Indikator ke-8 adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, permasalahannya saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan tahun 2025 saat ini melambat. Perlu Anda ketahui, jika ekonomi tumbuh kuat, maka masyarakat cenderung konsumtif. Perusahaan cenderung melakukan ekspansi dan akibatnya lapangan kerja bertambah. Tetapi ketika ekonomi mulai melambat seperti saat ini, roda ekonomi mulai kehilangan tenaga. Saat ini data PMI manufaktur, investasi asing langsung atau foreign direct investment, dan konsumsi rumah tangga itu adalah indikator yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Karena saat ini kalangan menengah sebagai penggerak utama ekonomi mengalami penurunan. Banyak masyarakat kalangan menengah yang saat ini sudah mantap atau makan tabungan. Bahkan cukup banyak di antara mereka yang juga melakukan pinjaman online atau pinjol dan jumlahnya terus meningkat, saat ini sudah mencapai lebih dari 100 triliun. Jika tren penurunan kelas menengah ini terus berlanjut, maka resiko perlambatan ekonomi akan semakin besar. Sehingga untuk indikator ini saya menilai dalam kategori lampu kuning. Indikator ke-9 adalah dunia kerja, pengangguran, dan PHK. Jika kondisi daya beli masyarakat terus menurun, maka penjualan barang dan jasa juga akan turun, yang membuat laba perusahaan menurun. Sehingga perusahaan cenderung menunda ekspansi. Bahkan jika perusahaan mengalami kerugian dan dipandang kondisi tidak menentu, banyak perusahaan yang cenderung melakukan PHK untuk melakukan efisiensi. Hal ini akan menyebabkan angka pengangguran naik dan bisa terjadi domino efek, di mana saat terjadi PHK maka angka pengangguran naik dan membuat konsumsi masyarakat makin menurun dan ekonomi bisa melambat lebih dalam. Karena itu data pengangguran seringkali menjadi indikator yang lebih jujur daripada pidato ekonomi karena mencerminkan kondisi real masyarakat. Nah, di kondisi saat ini yang ekonomi melambat dan mulai ada beberapa perusahaan yang melakukan PHK, membuat saya menilai di kondisi indikator ke-9 lampu kuning. Indikator ke-10 yaitu pasar saham yang sering disebut sebagai mesin waktu ekonomi. Karena pasar selalu melihat masa depan. Dan biasanya pasar saham mendahului kondisi real itu antara 6-12 bulan lebih awal. Sehingga saat ekonomi masih terlihat baik tetapi pasar saham turun tajam, seringkali pasar sedang memberi sinyal kondisi sedang tidak baik-baik saja. Saat video ini dibuat 8 Juni 2026, IHSG berada di kisaran 5.342,14 poin. Padahal di awal tahun tanggal 20 Januari 2026, IHSG mencetak rekor tertinggi dan berada di level 9.174 poin. Artinya IHSG melemah sebesar 3.832 poin atau 41,77% dari titik tertingginya di bulan Januari 2026. Dan yang mengerikan, kondisi ini diiringi capital outflow sebesar lebih dari 70 triliun rupiah keluar dari pasar Indonesia. Secara historis, penurunan seperti ini hanya terjadi pada periode yang sangat berat, seperti krisis moneter tahun 1998, itu yang pertama, yang kedua krisis global 2008, dan yang ketiga adalah krisis COVID-19 2020. Dan yang keempat saat ini, yaitu tanggal 8 Juni 2026. Dan kita harapkan tidak terus melemah lebih dalam. Pertanyaannya, apakah saat ini pasar sedang berlebihan atau
pasar sedang melihat sesuatu yang belum dilihat oleh banyak orang. Inilah yang harus kita perhatikan dalam minggu-minggu ini. Sehingga untuk indikator pasar saham, saya memberi nilai lampu orange. Nah, sekarang kita masuk ke indikator yang paling penting saat ini, yaitu indikator ke-11, capital outflow atau arus keluar modal asing. Mengapa hal ini penting? Karena pasar modal Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada dana institusi besar, yaitu fund manager dan hedge fund global. Ketika investor asing mulai menarik dana besar-besaran, akan muncul berbagai macam tekanan seperti IHSG turun, rupiah melemah, yield obligasi naik, dan biaya pendanaan meningkat. Dan inilah yang saat ini sedang menjadi perhatian pasar dan investor. Apalagi muncul narasi negatif yang saat ini sedang hangat dibicarakan, yaitu sell Indonesia. Apa artinya? Sebagian investor global mengurangi exposure terhadap Indonesia. Memang dalam hal ini belum berarti semua investor asing keluar. Tetapi saat sentimen tersebut mulai muncul akan membuat pasar bereaksi negatif terhadap sentimen tersebut. Pertanyaannya, apakah ini hanya sementara ataukah perubahan persepsi jangka panjang? Menurut saya, inilah indikator yang saat ini paling penting. Bukan inflasi, bukan suku bunga, bukan utang, melainkan trust atau kepercayaan. Karena uang bergerak mengikuti trust. Investasi bergerak menuruti trust. Pasar saham bergerak mengikuti trust. Dan mata uang bergerak juga mengikuti trust. Sehingga kalau trust atau kepercayaan investor itu hilang, maka semuanya ikut tertekan. Itulah sebabnya banyak analis menyebut kondisi saat ini bukan financial crisis, bukan banking crisis, tetapi krisis of confidence atau krisis kepercayaan. Dan sejarah menunjukkan krisis kepercayaan bisa menjadi awal dari masalah yang lebih besar jika pemerintah tidak segera memperbaikinya. Apalagi saat ini juga muncul ancaman lain dari MSCI yang diisukan akan melakukan downgrade pada bursa efek Indonesia dari emerging market menjadi frontier market. Dan hal ini dipandang oleh investor domestik maupun investor global sangat serius. Perlu diketahui, status emerging market menentukan berapa banyak dana global yang masuk ke Indonesia. Sehingga jika suatu negara dianggap kurang menarik, kurang liquid atau kurang memenuhi standar tertentu, maka bisa kehilangan sebagian daya tariknya di mata investor. Dan jika Indonesia benar-benar mengalami penurunan status menjadi frontier market, maka potensi keluarnya dana investasi global menjadi semakin meningkat. Dan itu akan menambah tekanan pada pasar modal Indonesia. Maka dari itu, pemerintah, OJK, bursa efek tidak boleh menganggap hal ini sepele dan harus betul-betul serius untuk diperhatikan. Jadi, secara garis besar, apakah Indonesia sudah masuk lampu merah? Jawaban saya belum sepenuhnya. Karena beberapa indikator utama masih relatif sehat, seperti perbankan masih stabil, cadangan devisa masih cukup besar, inflasi masih terkendali, dan belum ada krisis sistemik seperti tahun 1998. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata karena beberapa indikator sudah masuk zona bahaya, lampu kuning bahkan lampu orange. Seperti rupiah yang terus-menerus melemah, IHSG yang terkoreksi sangat dalam sampai 41% dan terjadi capital outflow. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor menurun dan narasi sell Indonesia mulai muncul. Sehingga kalau saya harus memberi penilaian jujur hari ini, Indonesia
saat ini berada di lampu orange. Memang belum merah, tapi sudah jauh dari hijau. Dan saya berharap pemerintah dan regulator bekerja sama untuk bisa mengembalikan kepercayaan pasar dan investor kembali masuk ke Indonesia. Karena pada akhirnya krisis ekonomi bukan hanya soal angka, tapi krisis ekonomi adalah masalah kepercayaan. Dan ketika kepercayaan tumbuh, maka uang akan datang, investasi akan datang, lapangan kerja akan bertambah, dan kemakmuran Indonesia akan tercapai, dan harapan akan Indonesia emas tahun 2045 bisa terwujud. Tetapi saat kepercayaan hilang, semuanya bergerak ke arah sebaliknya. Nah, pertanyaan terbesar untuk kita semua bukan apakah Indonesia akan krisis, melainkan apakah Indonesia mampu mengembalikan kepercayaan investor sebelum lampu orange berubah menjadi lampu merah. Dan itulah pertanyaan yang akan menentukan arah ekonomi Indonesia beberapa tahun ke depan. Pasar tidak menghukum negara yang memiliki masalah, tapi pasar menghukum negara yang dianggap tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Karena itu, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh besarnya tantangan yang kita hadapi, tetapi oleh kemampuan kita menjawab tantangan tersebut. Maka dari itu, saya harapkan jangan sampai investor global kehilangan kepercayaan terhadap Indonesia, karena jika hal itu terjadi, pemulihannya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Krisis tidak datang tiba-tiba, selalu ada tanda-tandanya. Investor yang sukses bukanlah orang yang bisa menebak masa depan, tetapi mereka yang mampu membaca tanda-tanda lebih awal. Hari ini kita melihat beberapa lampu kuning, bahkan beberapa lampu orange. Nah, apakah ini akan berubah menjadi lampu merah atau bisa berubah menjadi lampu hijau? Hanya waktu yang bisa menjawab. Sehingga tugas kita sebagai warga negara, pengusaha, atau investor bukanlah panik atau euforia, tapi kita harus mau untuk terus belajar, terus mengamati, terus meningkatkan kualitas investasi dan bisnis kita. Karena seorang pemenang bukannya orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah dan terus belajar untuk meraih kesuksesan. Nah, menurut Anda, apakah Indonesia saat ini masih di lampu kuning atau sudah masuk lampu orange atau bahkan lampu merah menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Oke, lakukan yang terbaik, doakan dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Do the best and let God do the rest. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak